Nah, apa yang mau diceritakan mengenai perceraian tersebut? Dia bohong sama Eja. Oke, karena Hey, gue lagi kerja cariin duit buat lu. iya. Lu bisa nyetek TV, ada gue di situ. Kenapa lu jadiin permasalahan? Dia pulang sampai rumah ternyata terjadi tragedi yang di luar ekspektasinya Eja, Kak. Gimana tuh? Abi bingung, Kak Gilang. Abi itu punya jantung, Kak Gilang. Setelah itu, Abi harus di ring jantungnya. Hah? Selamat datang kembali di ruang interogasi. Siap. Jadi kita mau mulai dari mana nih? Eja mau cerita apa? Eja, cerita apa, Kak? Enggak, karena mungkin biar penonton tahu juga ya. Jadi pada waktu gua kan tipikal bukan yang tidak memaksa tapi menawarkan Ya. untuk Eja kembali ke ruang interogasi ketika ada problem tersebut. Terus kemudian waktu itu Eja memberikan kalimat seperti ini. Nanti Eja cerita semuanya di ruang interogasi karena Eja yang mau gitu. Nah, apa yang mau diceritakan mengenai perceraian tersebut? Banyak hal sebenarnya Kak Gilang kayak orang sekarang atau biasanya dunia mayoritas memandang bahwa setiap ada perceraian yang salah itu selalu cowok. Tapi Eja di sini seperti kemarin, makanya Eja kenapa ngomong sama Kak Gilang, Eja nggak bisa Kak, belum bisa untuk beberapa waktu deket kemarin untuk datang di acara Kak Gilang pun jadi seperti kayak nanti dulu Kak, nanti dulu karena Eja masih Eja stres, Eja drop, dan yang diketahui orang adalah saya bercerai ya setelah saya melakukan klarifikasi. Yang mana tujuannya kemarin ya memang cuma buat klarifikasi karena emang jauh-jauh hari dari mulai tidak nampaknya mantannya Eja di dalam Instagram atau di kehidupannya Eja, mereka selalu nanya kemana dan yang mengganggu adalah ya Eja nggak bisa ngomong apa-apa saat itu gitu loh Kak. Sedangkan saat itu Eja benar-benar sedang mengalami masa yang drop yang orang nggak tahu. Orang nggak tahu sama sekali kalau Eja itu stres, orang tuanya Eja drop, nggak ada yang tahu. Mereka hanya tahu bahwa saya mengumumkan perceraian dan saya dibully abis gitu loh. Lah kan lucu, Eja bilang. Eja sedangkan Eja melakukan klarifikasi itu cuman just untuk ngasih tahu bahwa gue udah nggak sama dia. Jadi stop untuk nanya-nanya dia sama gue gitu loh. Eja cuman tujuan Eja Intinya cuman begitu. itu. Tapi akhirnya berkembang, orang jadi pengen tahu kenapa. Orang akhirnya berkembang kenapa. Cuman Eja sekarang gini loh. Apa Eja harus benar-benar membongkar semuanya di muka umum hanya untuk mengklarifikasi bahwa gue baik dia jelek gitu loh. Jadi Eja kayak mikirnya Eja udah menggambarkan, Eja sudah menjelaskan di media di semua tempat bahwa Eja baik dia jelek. enggak. Oh enggak. Eja nggak bilang seperti itu. Eja tidak menjelekkan dia yang gimana enggak. Eja cuma bilang dia belum siap menjadi istri saya. Dia belum siap untuk menjadi seorang istri. Nah ini menarik nih. Karena kan kriteria istri dari masing-masing perspektif berbeda. Kan? Iya. Nah yang Reza inginkan seharusnya seperti apa? Yang harus Eja garis besari di sini adalah perspektif sebagai seorang istri secara umum. Kak. Misalkan Secara umum. secara umum tuh gimana ya? Ya istri lumrahnya gimana sih? Melayani Ngurusin suami Oke. ya kan? Lahir batin. Ya lahir batin, terus ya all service for her husband Oke, gitu loh. Kayak oke. maksudnya dia
dari awalnya dia sudah ngomong bahwa saya akan siap menjadi istri seorang public figure, di mana yang akhirnya justru malah terbalik semuanya gitu loh Kak Gilang. Dia tidak siap menjadi istri public figure. Maksud gue jadinya gue masih abu-abu dengan itu. Nggak siap, dia bohong sama Eja. Oke, karena? Ya nggak tahu sebabnya dia bohong tuh kenapa? Apa cuman karena pengen maksudnya bohong statementnya itu kan? Iya. Yang dia bilang siap ternyata tidak siap. Ternyata tidak siap sama sekali. Nah, kalau boleh tahu apa yang terjadi pada waktu itu ya? Maksudnya ini bisa jadi ilmu juga dan pelajaran buat orang-orang. Kita kan sebagai seorang public figure kayak yang memang dituntut untuk ada beberapa waktu kita disandingkan dengan orang lain, dengan penyanyi lain, atau ada skenario yang harus kita jalani dan segala macam. Hal-hal seperti itu yang apa ya? Menjadi masalah-masalah kecil yang akhirnya jadi gede. Oh gitu. Pekerjaan pulang malam. Gue kerjanya mulai malam, jam 7 malam. Oke. Dan kan itu nggak make sense gitu loh Kak. Kalau hal-hal seperti itu akhirnya menjadi permasalahan terus. Dibilang pulangnya malam terus. Sedangkan lu bisa lihat gue di dalam TV gitu loh. Nggak kemana-mana. Gue bukan gitu. orang kerja kantoran yang tiba-tiba celing keluar rumah hilang. Lu bisa nyetek TV ada gue di situ. Kenapa lu jadiin permasalahan gitu loh. Oke. Paham nggak Kak? Paham. Jadi kayak Eja tuh kayak yang, hey, gue lagi kerja cariin duit buat lu. Iya. Gue kerja montang-manting kesana sini, terbang naik pesawat yang lagi dengan keadaan kayak begini, gue terbang, gue ngelewatin lautan, daratan, udara, cariin duit buat lu. Lu nggak boleh gue kerja. Iya. Itu ngerti. loh Kak. Oh itu akhirnya menumpuk. Dan boomnya itu memang kayak memang benar-benar Eja nggak bisa memahami kemauan dia itu apa. Eja nggak paham mau. Terlalu banyak teka-teki. Ya, jadi seperti emang dia tuh kayak orang yang ya sudah lah. Makanya garis besar ada dia tidak siap Kak. Emang dia memang seperti Belum siap. Artis tuh begini ya. Kerjaan suami gue begini ya. Bukannya dia pernah sering nemenin sebelum merit? Itulah Kak. Itulah. Itu yang akhirnya Itulah kekecewaan yang akhirnya menjadi titik poin besar di Eja gitu loh. Lu sampai lu datang ke acara gue kompetisi. Lu lihat sendiri bagaimana prosesnya. Setidaknya lu tahu gimana prosesnya di dalam sana. Lu datang waktu gue lagi kumpul sama fans-fans gue. Jadi kan maksud aja kayak sebenarnya dia itu harusnya sudah siap. Tapi apa memang pura-pura menyiapkan diri untuk cuman deket sama Eja tok gitu loh Kak. Jadi itu yang Eja bilang, gue dibohongin. Itu sebenarnya masalahnya. Itu. Jadi tidak terbaca sama sekali sebelum merit bahwa ini akan terjadi pada saat pernikahan. No. Oke. Nggak ada. Paham. Terus kemudian akhirnya maksud gue sudah pasti lo melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, ngejelasin gitu-gitu kan sebelum sampai akhirnya ke tahap oke, kita pisah. Iya. Pasti itu sudah dilakukan dong. Untuk proses seperti itu setiap kali kita berantem, Eja nggak pernah yang meledak-ledak Kak. Eja jelasin. Pekerjaan saya itu seperti ini. Pekerjaan seorang entertain itu tidak yang terjadwal full Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu libur. Nggak begitu. Betul, bukan kayak kantor. Ntar kita ditelepon hari Senin, berangkat ya hari Rabu. Kalau memang itu bisa berangkat kan, ya toh, kan memang kerjaannya begitu. Dan itu jadi masalah, ya kan? Okay. Bayangin jadi bagaimana Eja ini harus kayak yang lu tuh ngomongnya lu siap, tapi sekarang setiap persoalan pekerjaan gue yang begini-begini, lu nggak ready. Dan itu selalu jadi masalah berantem. Orang siapa yang nggak stres Kak Gilang? Tiap sedang dibina untuk atau diajak untuk berbahagia istilahnya. Eja ini lagi usaha untuk lagi nyenengin dia. Oke, gue ajak kesini, pam, berantem. Iya. Lagi bikin pam, berantem lagi. Ngerti. Mood lo jadi rusak. Hancur. Ya? Selalu bukan lagi. Selalu dibuat hancur gitu loh. Jadi that's why kenapa akhirnya begitu Eja memutuskan untuk berpisah dari dia. Seperti tidak ada memori kebahagiaan yang harus Eja pertahankan gitu loh. Karena memori track recordnya adalah semuanya cuman isinya berantem. Gitu loh. Ngerti. Jadi
Oke, ya sudahlah. Memang daripada saya memaksakan dia untuk terus bersama saya dan saya pun juga akhirnya daripada stres ngadepin dia terus, ya mending udah pisah aja. Ya jadi Gitu. teman aja udah kayak begitu. Tapi waktu ketika akhirnya memutus, siapa yang ngomong duluan? Reza berarti? Eja yang jatuhin talak. Oh, oke. Eja yang jatuhin talak. Posisinya lagi di mana tuh? Lagi hadap-hadapan kayak gini kah? Atau lagi telepon atau? Eja telepon. Oh telepon karena emang lagi nggak tatap muka waktu itu. Jadi kan kita udah pisah rumah itu dari 3 Mei Kak sebenarnya. Sorry, Eja nikah 17 Januari. 17 Januari, sudah pisah tuh 3 Mei. Ya. Talak itu terjadi. Itu talak 16 Mei. Talaknya 16 Mei. Dari 3 Mei itu udah pusing tuh, udah pisah tuh. Ya. Oke. Terus? Jadi pernah ada satu kejadian Eja pulang dari penjurian waktu itu. Waktu bertugas jadi juri. Eja pulang sampai rumah ternyata terjadi tragedi yang di luar ekspektasinya Eja Kak. Bayangin Kak Gilang, jam 2:30 pagi sampai rumah ceklek pintu, Eja dipanggil sama Abi. Eja akan open ini di sini. Abi manggil Eja. Kau kenapa Res? Abi itu adalah salah satu orang yang hampir tidak tahu semua persoalan yang terjadi sama Eja. Kalau Mama itu kita nggak bisa memungkiri itu. Instingnya dia itu terhadap anaknya itu luar biasa. Jadi Mama tuh setiap Eja diem atau Eja lagi duduk, Eja main handphone, or dari raut muka atau dari apapun itu Mama bisa tahu. Kenapa Res? Dipanggil Eja, ditanyain kenapa? Nggak apa-apa Mah. Orang nikah itu kata Mama cobaannya banyak, yang sabar. Itu adalah jawaban Mama. Jangan terlalu diambil hati, dikasih omongan yang halus, yang ini, ya Mah. Itu selalu ucapan Mama tuh. Setiap ada problem aja selalu Mama yang nguatin. Sampai pada waktu itu, malam itu, Abi adalah orang yang tidak tahu apa-apa Kak Gilang. Abi itu nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba katanya setelah Eja berangkat menuju studio, bapaknya nih anak nelpon. Bapaknya nih anak nelpon dan dia ngelabrak Abi Eja. Oke. Abinya Eja ini tiba-tiba dibentak-bentak. Dan dia By phone? By phone. Dia ngebentak-bentak bilang, katanya ini perempuan di atas katanya dikucilkan. Dia nangis-nangis, dimarah-marahin. Eja kan bingung ya Kak Gilang. Ini konteksnya tiba-tiba nih bapak-bapak nelpon bapak gue, apaan kok tiba-tiba dia ngomong begitu gitu loh. Kok tiba-tiba lu ngelabrak bapak gue kok. Ya, paham. Abi bingung Kak Gilang, Abi itu punya jantung Kak Gilang. Oke. Setelah itu Abi harus di ring jantungnya. Hah? Setelah kejadian itu? Iya. Dia mana tahu. Eja hampir kehilangan ayahnya Eja. Oke. Orang tuanya Eja hampir hilang satu gara-gara dia. Dia laporan sama bapaknya. Jadi segala apapun yang terjadi di rumah itu dilaporin sama bapak. Ini istri macam apa Kak Gilang? Sekarang Eja harus nanya sama semua orang yang dengerin Eja lagi ngomong sekarang. Istri macam apa yang seperti itu? Segala hal yang terjadi di rumah tangga kita itu disampaikan sama bapaknya. Sampai-sampai bapaknya ngelakuin itu ke abinya Eja. Kalau itu si bapak itu memang orang bener, harusnya dia nelpon Eja dong Kak Gilang. Iya. Harusnya. Yang bertanggung jawab soalnya Reza. Harusnya Eja yang dia telepon. Kenapa dia harus telepon bapaknya Eja? Abi drop, Mama drop. Mama tuh bisa ngambil piring jeblak jatuh. Itu Mama Kak Gilang. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian ditelepon sama bapaknya. Ya.
Dan malam itu juga Eja langsung minta pertanggungjawaban nih perempuan. Kamu ngomong apa? Dia di situ kayak orang nggak mau ngomong apa-apa Kak Gilang. Padahal jelas-jelas dia yang nelpon bapaknya, dia ngadu, dia ngomong katanya dimarah-marahin sama mama segala macam. Lah ini hal apa gitu loh? Maksudnya tuh lu tuh sekarang sebagai seorang istri tapi nggak akhirnya nggak mau melakukan hal apa kewajiban lu gitu loh. Kok malah justru sekarang memojokkan semuanya ke Eja. Ya itu langsung Eja bilang, kamu mau pulang? Pulang. Akhirnya Eja anterin. Bukan Eja yang nganterin ya. Jadi yang nganterin waktu itu Eja niat untuk anterin dia ke rumah bapaknya. Bapak ibunya kan dia cerai ya. Bapak ibunya dia pisah. Jadi ibunya ada di Purwokerto di Sumpiu, bapaknya ada di Kuningan. Eja bilang, kalau memang saya harus nganterin, saya anterin ke Kuningan. Karena saya masih punya tugas untuk kerja. Saya nggak bisa kalau untuk sampai nginep-nginep. Bapaknya nolak dong Kak Gilang. Karena? Itu lo telepon tuh? Iya. Terus? Itu yang nelpon Eja, abinya Eja sendiri nelpon. Ditelepon begitu dia mau, oh enggak mau. Ana nggak mau terima. Di sini Ana malu kalau Ana. Ini bapak apaan? Si bapaknya ngomong begitu, ya kan? Akhirnya Eja bilang, kalau emang dia mau pulang, kita anterin Bi. Waktu itu nyari, kita mau naik kereta nggak ada, mau naik bis nggak ada. Akhirnya Abi sendiri yang dengan keadaan setelah dibentak-bentak sakit, berangkatlah ke Purwokerto. Abi, kakaknya Eja sama adik Eja satu. Eja nggak bisa nemenin Kak Gilang, karena kita lagi benar-benar dalam masa yang Eja lagi gedek sama dia dan dia lagi gedek sama Eja gitu. Jadi buat apa ini sekarang kita jalanan bareng-bareng? Jadi kita anterin. Jadi niatan untuk pisah tuh belum ada loh Kak Gilang. Waktu Eja anterin belum ada. Tujuannya cuma buat nenangin diri aja loh dulu. Dia pulang, Eja di sini menenangkan diri dan dia menenangkan diri di sana. Bahkan waktu Abi pulang, itu masih dibawain kue, masih dibawain segala macam sama keluarganya. Oh gitu? Berarti sambutan keluarganya baik dong di sana? Makanya ibunya yang ya jadi kan kita berantem ini kan berantem sama bapaknya sebenarnya. Jadi si ibu masih tetap bawain kuean gitu. Ibu ini maksudnya? Mamahnya mantannya Eja. Loh, bukannya di Purwokerto tadi? Iya. Jadi dari Purwokerto datang ke Kuningan ibunya? Oh enggak, kita nganterinnya ke Purwokerto Kak. Oh bukan ke Kuningan? Ditolak sama bapaknya, gak mau. Oh akhirnya ke Purwokerto? Jadi ke Purwokerto. Ibunya tahu kejadian itu? Ya Eja cuma ngelaporin, jawaban ibunya udah dimarah-marahin aja. Lah kan Eja bingung ya, ini gak dimarah-marahin aja dia bisa laporan sama bapaknya ngomongnya begitu. Oh pada intinya ibunya tuh sebenarnya support lah. Ibunya sih bilangnya, pokoknya saya gak mau Reza itu udah, saya tuh seneng punya mantu Reza, saya seneng punya paham. besan kayak mamahnya. Paham. Udah deket banget soalnya. Oke. Udah kan Kak Gilang dari situ udahlah. Dia pulang, dia cuma ngabarin Kak, alhamdulillah udah sampai. Alhamdulillah kirim salam semua. Dari situ tidak ada chat sedikit pun Kak Gilang. Eja ngetes. 1 minggu setelah dari tanggal 3 itu sampai tanggal 11. Yang ngechat malah ibunya. Ini kapan mau dijemput? Posisi Eja masih juri. Saat itu Mae, Kanasar sedang berhalangan hadir dan Eja yang harus menggantikan. Tidak bisa digantikan orang lain dan harus Eja yang gantiin. Eja bilang, nanti mah udah biar dia di sana aja dulu. Lebaran di sana dulu aja. Nggak apa-apa, Eja belum bisa jemput. Ternyata benar Kak Gilang. Tidak ada kabar sama sekali. Even itu nanyain Kak, udah berangkat belum Kak? Kak udah makan belum Kak? Udah ini. Nggak ada sama sekali. Tidak ada kabar sama sekali. Dari situ Eja cuman bilang, ini tujuannya kemana ya? Maunya gimana ya? Yang bikin salah dari pihak sana. Yang bikin huru-hara dari sana. Kok tidak ada usaha apapun? Nggak tahu dari bapaknya, ibunya nelfon-nelfon, tahu-tahu malah suruh jemput. Ya kan? Ya mungkin itu salah satu bentuk usaha ibunya. Ya, cuman maksudnya dari anaknya sendiri, dari anaknya sendiri nol. Benar-benar tidak ada yang dia gimana gitu, nggak ada Kak Gilang. Nggak ada sama sekali Kak Gilang. Ya. Kayak yang udah dong kita udah berantemnya gitu kan. Nggak ada even apapun itu. Dia cuman ngechat tuh, Kak besok aku mau ke panti asuhan. Udah cuman gitu doang.
Tujuannya apa tapi aja nggak tahu. Tapi baik-baik. Ya bilang, cuman ya itu pun setelah beberapa masa yang Eja menunggu itu. Lalu dia baru ngechat kayak gitu. Dia bilang, udah lama tak bilang gitu. Eja kayak yang, maksudnya Eja untuk narik dia lagi balik ke rumah Eja tuh kayak yang memorinya. Ini anak nggak bisa ini. Ini anak kayak Eja takut dia stres dan Eja pun stres Kak Gilang. Karena jalannya ya begitu, jalannya nggak pernah ketemu. Mau kita mau Eja mau apapun itu selalu salah. Tapi nggak terlalu dini ya memutuskan itu, menurut lo? Banyak hal Kak Gilang. Eja nggak bisa sebutin semua. Oke. Itu hal terbesar yang dari ribuan deh. Oke. Jadi ibarat luka tuh bukan iritasi lagi, tapi udah benar-benar borok gitu ya. Eja nggak bisa ungkapkan. Ya. Cuman ya udah yang tahu Eja. Cuman buat Eja dengan posisi dia yang mengadu domba antar keluarga dan antar orang tua ini yang buat Eja bahaya. Ya. Kak Gilang tahu sendiri keluarga buat Eja itu seperti apa gitu loh Kak Gilang. Yeah. Jadi kayak kemarin waktu Abi sampai kayak begitu tuh Eja kayak sampai Eja nyumpah sendiri. Sampai terjadi apa-apa sama Abi, Eja datang ke sana. Jauh obrak-abrik beneran. Kuningan. Iya. Eja kan obrak-abrik. Sampai terjadi apa-apa sama Abinya. Waktu lo nelpon itu percakapan seperti apa yang terjadi? Lu balas bentak berarti kan? Ke siapa nih? Ke si bapak. Iya dong. Udah habis. Iya. Di depan Abi juga. Iya. Abi mencoba menenangkan Reza saat itu. Ya orang tua. Ini posisi jam 3 pagi Kak Gilang. Mau sahur Kak Gilang. Puasa. Iya. Jawaban dia, anak tadi hilaf, anak soalnya. Dia menyesali. Ya cuman maksudnya cara lu udah salah, nggak bisa. Lu bukan contoh orang tua yang patut untuk dihormati kalau kayak gitu caranya. Okay. Lu nyalahin, masa sampai ada omongan Eja udah pisah kamar segala macam itu nyampe ke bapak Kak. Lah kan ini maksudnya privasi rumah tangga Eja di mana dong? Gitu loh. Ngerti. Ya. Sebenarnya kan metode dalam pernikahan kan mungkin berbeda-beda ya dalam setiap rumah tangga ya. Cuman ada hal-hal sakral yang memang harusnya sama dilakukan oleh semua orang-orang yang sedang menjalani biduk rumah tangga itu. Misalkan kayak Eja ada masalah sama istri misalkan. Yang harusnya Reza lakukan adalah curhat ke keluarga istri. Itu udah Eja lakuin. Nah iya kan harusnya yang hal-hal bersifat prinsip itu yang harus dipegang tuh sama orang-orang. Karena kalau curhat ke keluarga kita sendiri. Yang terjadi pembelaan. Jadi pembelaan. Intinya begitu kan ya. Iya paham gue. Tapi lu deket sama mantan itu berapa lama pacarannya? Kalau dibilang pacaran nggak pacaran Kak Gilang. Kita tidak yang apa ya istilahnya kita melakukan intense communication itu ya after Fatihah. Oke. After Eja datang dan menyampaikan maksud ta'aruf ya? Ya, dari situnya aja. Cuman kalau untuk mengenalnya itu sudah, kalau nggak salah sudah dari sekitar tahun 2017. Jadi selesai DA Asia itu, Eja ketemu sama dia di off air waktu itu. Salah satu off air di Purwokerto. Dan memang ya seperti yang Eja cerita kemarin waktu jadi satu momen di off air itu Eja ketemu sama dia itu benar-benar kayak yang berkali-kali. Seperti yang kok di momen gue lagi bagiin door prize ketemunya dia lagi yang dapat gitu loh. Kayak tanda gitu. Iya, gitu. Oke. Dan ternyata dia itu adalah foto anak yang ada di foto yang pernah ditunjukin sama Eja di 2016. Ceritanya. Cuman Eja bilang waktu 2016 tuh Eja bilang, "Tar dulu Eja belum siap." Eja bilang masih terlalu dini Eja, masih karir Eja masih awal dan segala macem gitu. Okay. Sampai akhirnya dia datang berapa kali di fans meetingnya Eja yang di Tegal, terus dia yang bikinin juga yang di Purwokerto, terus dia juga datang ke The Star dan lain-lain. Jadi ya intensnya kayak ya
Dan dia deket sama mama Kak Gilang. Ya, Itu problemnya. Akhirnya ya. Yang dia deketin awal justru mama. Ya pintar, bagus berarti itu Mama, bener. makanya mama dulu nih mama yang sampai mama tuh berapa kali res apa wes pie apa pie mau Valdawai nanti dulu mah. Itu berapa kali gitu terus Kak. Karena belum srek, karena belum memang belum klik gitu loh. Sampai memang di satu titik Eja ngerasa kok memang kayaknya yang ditunjukin kok dia terus ya, kok dia terus gitu loh. Jadi ya sudah, beraniin diri untuk ngomong sama mama, coba mah tanyain ke keluarganya Valda udah ada yang punya belum? Dia udah ada yang punya belum? Ternyata jawaban keluarganya mereka welcome, belum, kita sudah ditunggu-tunggu katanya. Nah iya. Tapi ya itu memang masa lalu lah ya. Cuman Ya, gue pengen tahu. itu awalnya. Kemudian akhirnya intens setelah lu ta'aruf lah gitu. Ya. Yang mau gue tanya ini sama lu, ini pendapat ya. Ya. Sebenarnya konsep dari ta'aruf itu lu setuju atau tidak? Karena ini sering kali terjadi sebetulnya. Ya kan ya. Ada orang yang akhirnya memang dia harus pacaran lama dulu gitu. Walaupun agama kita tidak mengajarkan pacaran ya. Iya. Cuman akhirnya dari situ dia bisa kenal karakter orang ini satu sama lain. Dan akhirnya mereka bisa memutuskan, oh gue gak bisa nikah sama nih orang. Gitu. Nah kalau lu kan mungkin tidak seperti itu. Iya. Gitu. Jadi gue pengen tahu pendapat lu nih. Ya kayak teman kita lah, si Rizky lah. Iya. Ya gitu. Menurut lu ta'aruf tuh jadi sebenarnya gimana? Sebenarnya untuk pandangan atau ilmu agamanya, Eja nggak bisa menyalahkan itu. Betul. Karena itu memang udah aturan agama yang atur untuk seperti itu Kak Gilang. Cuman setelah Reza menjalani sendiri gitu loh, setelah Eja menjalani sendiri prosesnya ternyata seperti ini dan seperti ini, Eja seperti menggarisbawahi bahwa mungkin untuk prinsipnya Eja sendiri ya, Eja sendiri mungkin tidak akan lagi mengambil jalur ta'aruf. Oke. Untuk beberapa atau bisa dibilang untuk zaman sekarang deh. Untuk zaman yang saat ini. Nah itu maksud gua, kalau zaman dulu mungkin oke gitu. Iya. Zaman sekarang nih Kalau kayak yang sekarang tuh kita nggak tahu orang ini tuh mau deket sama kita dengan maksud apa, dengan tujuan apa, or memang dia memang tulus nyintain kita atau memang lillahi ta'ala mau sama kita gitu loh. Ini nggak terbaca gitu loh Kak Gilang. Jadi ya better mungkin Eja bisa menggarisbawahi kalaupun Reza nanti harus menjalani pernikahan lagi, Eja minta waktu paling enggak 1 tahun 2 tahun deh. Dia harus ikut sama Eja kemanapun Eja pergi. Iya. Tapi bukan dalam catatan tidak yang ekstrim yang kita berdua-duaan atau yang gandengan tangan atau yang itu enggak Kak Gilang. Mungkin ngerti. akan tetap mengambil konteks secara agamanya supaya kita nggak yang dinilai macem-macem dan intinya lo lebih hati-hati lah ya, lebih waspada gitu kan ya. Tapi tetap menjauhi zina ibaratnya gitu. Gua ini jujur ya, gua garis bawah ya, gua tidak sama sekali menyalahkan ta'aruf itu karena itu ajaran agama gue gitu. Tapi entah kenapa di zaman sekarang itu ada orang-orang yang tidak dibarengi dengan kesiapan mental yang cukup, tidak dibarengi dengan finansial yang pas, tidak dibarengi dengan kesiapan yang fisik yang mumpuni mungkin. Akhirnya itu menjadi masalah-masalah di kemudian hari. Betul. Nah, ya gue nggak tahu zaman-zaman dulu apakah ini terjadi atau tidak. Tapi seenggaknya menurut gue pribadi ya, kalau gue boleh berpendapat, memang kita ketika ta'aruf itu dilakukan, kalau memang harus dijalankan itu, mungkin kita harus ya tadi balik lagi. Finansial siap, fisik siap, gitu kan. Terus kemudian secara mental ini nih mesti siap juga gitu. Jangan sampai ini masalah gitu doang, masa udah gini, udahlah pisah aja. Nah itu tuh yang sering terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Benar. Gitu. Jadi lo sama si mantan, gue nyebut nama apa nyebut mantan aja? Kayaknya lu mantan. Sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Sekarang. Nggak ada. Ketika talak itu dijatuhkan, kemudian ada sidang dong. Iya. Sidangnya di Bandung. Di Bandung. Dua-duanya datang? Enggak. Siapa yang nggak datang? Dia nggak datang sama sekali. Oh, Eja datang. Biasanya kan ada berapa kali sidang tuh? Kemarin itu harusnya 3, cuman karena dia 1 kali panggilan pertama nggak datang dan 2 kali nggak datang, akhirnya yang ketiganya langsung tok. Langsung ngetok di sana. Tapi dia tahu ketika maksudnya itu siapa yang ngabarin dia? Ya, suratnya sudah sampai. Sampai ke sana. Dan Reza sudah tidak mau berhubungan lagi sama dia.
Maksudnya dalam artian nggak mau chat atau ini kita udah ini ya kita temenan aja atau gimana nggak ada. Enggak Kak Gilang. Tidak sesimpel itu ya. Tidak, enggak. Eja udah patah Kak Gilang. Eja beneran niat lillahi ta'ala waktu meminang dia itu benar-benar Eja memandang dia gadis yang patut untuk sangat dibahagiakan. Tapi ternyata di realitanya justru yang sangat menghancurkan saya gitu loh. Itu yang akhirnya bikin Eja kayak udah cukup, bahkan untuk ada orang-orang yang sampai nyebut namanya dia di sampingnya Eja itu aja kayak yang lu mau stop nggak ngomongin dia. even kemarin kayak ada temen Eja nih kok mirip, lu mau ini nggak, kalau lu masih ngomongin gue balik, tapi bilang gitu. Sebegitunya ya. Sampai segitunya Kak Gilang. Jadi kayak yang Eja kayak yang benar-benar udah tidak mau mengenal dia sama sekali. Jadi seperti sudah cukup itu lembaran yang harus Eja benar-benar harus Eja tutup. Eja nggak mau orang-orang kayak terus menerus ini masuk nggak. Eja udah benar-benar stop, dan niatan saya mengklarifikasi semuanya itu sekali lagi Eja kayak rasanya pengen ngomong sama semua orang. Jadi Eja tuh dinilai bahwa Eja mainin pernikahan Kak Gilang. Iya, terlihat dari luar begitu. Iya. Orang kalau sekarang kalian semuanya menilainya dari mempermainkan atau dimainkan, sedangkan kalian tidak tahu real di dalamnya seperti apa gitu loh. Kita yang menjalani, kita yang bertahan ini yang benar-benar sedang diadu gitu loh. Eja tuh kayak yang beneran, even beberapa orang tuh sampai ngomong, Kak Ramzi salah satunya sampai ngomong, Ja lu yakin Ja? Eja yakin Kanji, nggak bisa diselamatin Kanji, nggak bisa. Jadi kayak dilema yang ya kalau saya jalani ya sekarang ini yang terjadi ya sekarang ini gitu loh Kak Gilang. Perspektif orang di luaran semua ngomong bla 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 macam-macam. Mereka kan ngomong tentang macam-macam tentang saya, cuman ya udah mau gimana lagi? Dia pun nggak ada coba ngubungi Reza buat sekedar bilang ya makasih ini bla bla bla. Nggak ada Kak Gilang. Oke. Ada. Kira-kira sampai kapan lo tidak mau mendengar namanya? Ya selamanya Kak Gilang. Maksudnya buat apa gitu loh? Buat apa lagi ya? Mungkin kalau kita ketemu di luaran sana, Eja selalu mikirnya gini kok, di luaran sana kalau memang dia punya jodoh yang lebih baik, monggo silahkan. Once ketika kalian papasan misalkan, ya normalnya manusia bertemu saja. Tapi ini belum bisa menerima sepenuhnya, untuk bisa memaafkan sepenuhnya belum. Ya. Eja dibohongin banget Kak Gilang. Iya ngerti. Oke. Tapi ya gue sih cuma bisa ngomong sih ya. Gue cuma nggak mau lo terlalu panjang seperti ini gitu. Iya. One day ketika lo sudah ready, lo harus bisa menerima dan memaafkan dia serta diri lo sendiri. Iya. Karena posisinya kita kan percaya Allah kan ya. Iya. Kan apapun yang terjadi di dunia itu atas izin Allah gitu. Iya. Dari sini lo bisa mendapatkan pelajaran, tapi ya mungkin gak sekarang gitu. Cuma setidaknya ada yang mengingatkan. Ketika lo memaafkan, itu akan jauh lebih tenang, akan jauh lebih enak gitu. Gue cerita sedikit, jadi guru ngaji gue waktu itu, entah dari mana gitu kan. Dia bilang gini, Lang, lu kayaknya mesti minta maaf ke keluarga besar lu. Hah? Gue bilang, minta maaf? Iya. Gue gak salah apa-apa, gue bilang gitu kan. Orang yang dalam tanda kutip salah mereka gitu kan. Ngapain gue minta maaf? Gue juga masih baik-baik aja ke mereka gitu. Iya tapi hati lo enggak kan, kata guru ngaji gue gitu. Iya sih, gue bilang gitu. Akhirnya gue mau minta maaf terlebih dahulu. Gue bilang, gue minta maaf ya kalau gue ada salah, bla bla bla. Kalian pun juga sudah gue maafkan gitu. Mari sama-sama kita perbaiki diri aja gitu. Nah, kata kunci yang waktu itu gue ambil dari guru ngaji gue itu adalah, Lang, Allah tuh sayang elu, gitu. Jadi cara Allah tuh memang kadang-kadang di luar nalar manusia. Gitu.
lu tuh dibikin jatuh dulu, dibikin sakit dulu sama Allah. Tapi Allah sayang lu kok gitu. Oh gitu ya, gue bilang gitu. Iya gitu. Jadi lu juga harus sayang Allah dong gitu. Kasihan Allah gitu. Masa dia sayang sama lu gak sayang sama dia gitu. Jadi ibaratnya kalau lu suka sama yang cantik-cantik, Allah tuh lebih cantik lang. Kalau lu seneng sama yang indah-indah, Allah tuh lebih indah lang. Dan Allah sayang lu. Belajarlah mencintai Allah, kata dia gitu. Waduh, gue bilang berat banget, gue bilang gitu kan. Tapi akhirnya efek, ini sekedar sharing aja ya. Gue tidak menggurui sama sekali. Akhirnya efek yang gue rasakan, gue lebih tenang. Dan gue kan biasa kan suka komentar panas tuh kalau di Instagram, kalau ada yang ngatain gue atau keluarga gitu kan. Pasti gue selalu balas kan, gue impulsif banget orangnya. Kesini-kesininya enggak. Jadi ketika ada yang ngatain gue cuman yang udah gue blok aja. Tujuan gue blok adalah begini. Gue tidak mau lo berdosa. Karena lo ngatain gue. Jadi mending lo tidak tahu kegiatan gue sehingga lo tidak melakukan dosa tersebut. Karena gue tidak mau mengambil pahala lo. Benar. Lo harus punya pahala lo sendiri. Udah biarin aja. Itu urusan Allah. Gitu ibaratnya gitu loh aja. Ya boleh direnungkan gitu. Ini karena gue peduli sama lo. Gitu ibaratnya. Ya mungkin aja nggak bisa untuk saat ini ya, memang kayak ini kan masih fresh, kayak masih paham. Ini berat banget ya. Ini berat banget. Eja kayak seperti mengalami apa ya Kak Gilang, ini problem. Eja bilang sama Mama Eja, nggak tahu kenapa tahun 2021 ini kok mulai dari awal tahun sampai sekarang mau selesai pun Eja tuh kayak yang terus Eja dikecewain sama banyak orang. Eja ngerasa Mama selalu bilang mau naik derajat nak, mau seneng nak, iya mah. Cuman kadang Ejanya tuh kayak yang ngerasa ya Allah Eja kuat nggak ya, ya Allah Eja kuat nggak ya. Jadi kayak begitu terus Kak. Jadi Eja merasa seperti semua persoalan ini muncul ya semenjak ada dia gitu loh. Semenjak selesai dengan dia itu jadi kayak muncul masalah baru gitu loh. Tapi untuk ke keluarga, kalau Kak Gilang tadi menanyakan Eja kesel atau gimana tuh gitu, pamannya Eja masih sangat respect sama pamannya. Karena ya mau bagaimanapun dibandingkan dengan orang tuanya, sangat lebih adib, sangat lebih beradab pamannya yang masih dengan cara ingin bersilaturahmi, kadang ingin masih waktu kita masih geger-gegernya tuh kayak yang benar-benar dia yang menjadi jembatan antara Eja dan keluarganya dia untuk proses perceraian dan segala macam. Jadi Eja sih bukan pendendam ya Kak Gilang. Eja nggak pernah mau, karena mama tuh selalu bilang jangan jadi pendendam, jangan jadi orang yang terlalu gimana gini. Cuman ya udah, maksud Eja setelah orang itu menyakiti saya rasanya nggak perlu lagi untuk saya berbuat baik sama dia lagi gitu loh. Mungkin itu hal yang selama ini Eja lakuin gitu. Cuman untuk yang awas sampai gitu rasanya enggak ya. Kayaknya enggak Kak Gilang. Iya. Iya nggak apa-apa. Gue paham betul gitu loh, Ja. Maksudnya ya gue nggak bisa bilang paham betul sih. Gue paham apa yang lo rasakan. Beratnya berat minta ampun gitu. Cuman gue juga tidak mau lu akhirnya terlalu larut gitu dalam ini. Jadi ya coba pelan-pelan aja gitu. Jadi ketika ada masalah sertakan Allah juga di situ. Selalu. Nah, Eja bener-bener kayak ya Allah, Eja tuh nggak bisa pertahanin ini. Maafin Eja ya Bi, Eja nggak bisa ngelanjutin ini Bi. Jawaban mereka cuman Abi support, Abi dukung nak. Eja pengen bahagiain mereka sampai mereka nutup mata Kak Gilang.